Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di MKD Tijinma Channel, di mana channel yang selalu menyajikan kisah nyata, cerita misteri, cerita mistis, cerita horor, cerita mitos, dan cerita tentang legenda ya teman-teman. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan semoga senantiasa dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan setan, jin, dan manusia, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di kesempatan kali ini kembali lagi saya mau berbagi sebuah cerita horor. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ceritanya, tolong teman-teman bantu saya untuk mengembangkan channel kecil ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis alias tidak membayar. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, bisa tolak tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita saya selanjutnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Teman-teman, dulu di tahun 1993 saya pernah kerja ikut seseorang, yaitu di Tanjung Priok, tepatnya Jalan Rawa Badak. Yaitu di sana saya kerjanya malam teman-teman ya, karena kerjanya itu harus mengangkut ikan basah dari pelelangan ikan, yaitu Muara Baru, dikirim ke pasar-pasar tradisional. Pada satu ketika saya itu sempat ditanyain seseorang ya, Mat, kamu kenal nggak sama yang namanya si IJ ini gitu. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa menyebut namanya ya, karena menyangkut privasi seseorang, dan seseorang itu sudah tiada alias sudah meninggal. Terus kata orang itu, oh kirain kamu kenal. Ya saya sih kenal Pak, cuman saya di situ sebatas kerja, setelah kerja saya pulang, kata saya teman-teman. Nah usut demi usut, ternyata orang yang menganggap saya sebagai anak ini alias orang tua angkat saya punya hubungan khusus dengan seseorang, yaitu perempuan ya, yang notabene itu masih nyonyanya seseorang alias istrinya seseorang. Ya kemungkinan besar hubungan mereka berdua ini udah terlalu dalam. Dan pada satu ketika, tepatnya jam berapa ya, jam setengah 7 kalau nggak salah. Karena apa? Karena pada saat setelah selesai sholat maghrib itu saya sempat membeli mie instan dan ketemu sama orang itu orang itu sempat nanya ke saya, beli apa Mat? Beli mie Pak, sama ini sama telur. Iya ini ibunya akhir-akhir ini nggak mau masak ini, kenapa ya? Ya nggak tahu, kata saya. Nggak lama kemudian bapak ini berangkat pergi. Waktu itu tepat malam minggu teman-teman. Nah setelah bapak pergi, langsung saya masuk ke dapur memasak mie instan. Nah pada saat saya masak mie instan ini belum selesai teman-teman, belum matang gitu. Tiba-tiba dari kejauhan tuh, dari arah Pasar Maja, itu yang namanya Ibu Haji siapa sih ya, itu Ibu Haji ini adiknya si bapak tadi itu gitu. Teriak-teriak, puk, ada yang nyamperin apa itu, ada bedesen abang Yasin, bedesen abang Yasin. Itu kalau bahasa Maduranya seperti itu teman-teman. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia, ada yang ngejar Kak Yasin, Mbak ada yang ngejar Kak Yasin, seperti itu. Terus saya nabung nyambi todi piare. Kalau yang ngejar itu bawa peso sama arit celurit gitu teman-teman. Nah setelah itu saya sama ibu itu langsung suruh ngejar, Mut, coba itu samperin bapak kamu.
ada apa? Nah di situ teman-teman, pada saat saya masak mie belum matang, kompornya saya matiin, langsung saya ngejar bapak ke pasar Maja. Ternyata di sana itu bapak sudah tergeletak dengan leher hampir putus teman-teman. Menurut warga yang melihat kejadian itu ada 2 orang pelaku yang kenal ngejar dari belakang, terus yang nggak kenal dari depan atau sebaliknya. Otomatis kalau orang lagi berjalan begini teman-teman ya, kalau disapa seseorang dari belakang pasti noleh begini. Nah pada saat noleh begini teman-teman, itu si bapak itu ditebas dari belakang, putus teman-teman. Nah di situ kejadiannya pas malam minggu, dan seandainya kulit leher ini putus, itu kepala si bapak itu jatuh ke dalam got, dan airnya itu deras. Ya untungnya itu kepalanya nggak copot ya, nggak lepas. Dan pada saat itu lama teman-teman itu nungguin nggak ada satupun warga yang berani nolong jenazahnya atau mayatnya si bapak ini, karena takut kena kena sanksi dari kepolisian kan ya. Jadi nunggu datangnya polisi ini lama banget teman-teman. Kejadiannya itu sekitar jam 7 kurang, bisa dibilang jam setengah 7 malam ya, dan polisi datangnya itu jam 9, dan prosesnya itu lama teman-teman. Tapi berhubung saya ini kerja malam kan, mau nggak mau sebelum mayatnya si bapak ini diangkat, dibawa pulang ke rumahnya atau di otopsi, dibawa ke rumah sakit, saya sama teman saya yang namanya Samin itu berangkat kerja seperti biasa, yaitu ke Muara Baru teman-teman. Nah setelah saya sampai ke Muara Baru dengan teman saya yang namanya Samin ini, saya kira itu nggak ada yang tahu orang-orang Muara Baru itu. Ternyata di Muara Baru udah heboh teman-teman. Bapak kamu kan mati, meninggal, di orang kok kamu tetap kerja sih, gimana sih? Ya di situ teman-teman saya pura-pura nggak tahu. Mati kenapa? Lumut, pura-pura nggak tahu, bilang seperti itu teman-teman. Iya saya memang nggak tahu memang kenapa, ada apa bapak saya. Nah itu teman-teman. Nah terus pada saat selesai kerja kan, habis ngantar ikan kan ke pasar Pluit, terus ke pasar Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, pasar Pejagalan, pasar Pulau Gadung, tepatnya pasar tradisional, pasar Taruna Pulau Gadung situ. Dan ternyata teman-teman setelah saya pulang sampai ke rumah lagi itu yang takziah itu sedikit, bisa dibilang cuman keluarga sendiri aja, itu pun nggak sampai 10 orang. Nah itulah teman-teman sedikit cerita yang pernah saya alami ya. Kelanjutannya ya, cerita yang horor itu tunggu cerita selanjutnya ya teman-teman ya. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.